Halo semuanya, pada video ini kita akan mempelajari materi seni budaya memainkan alat musik sederhana. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Nanti akan ada 3 jenis alat musik berdasarkan fungsinya, kita akan mempelajari itu nanti. Nah selanjutnya kalian juga diharapkan mampu menjelaskan beberapa alat musik tradisional Indonesia yang nantinya juga akan kita bahas ya. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu memainkan lagu dengan menggunakan alat musik sederhana. Nah sebelum kita lanjut, apa sih alat musik itu? Nah, alat musik adalah instrumen atau benda yang dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan suara. Ingat ya, di sini ada kata-kata benda yang dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan suara. Jadi tujuannya memang untuk menghasilkan suara atau musik itu sendiri. Contohnya ya gitar seperti yang kalian sudah kenal ya. Kemudian juga ada pianika yang mungkin sudah kalian pelajari waktu SD sekolah dasar. Juga ada drum di sini. Nah, terus Pak, kalau ada benda seperti meja kan dipukul-pukul ada suaranya itu Pak. Kemudian juga ember juga dipukul-pukul juga menghasilkan suara. Nah, itu dia alat musik bukan? Oh, tentu bukan ya. Kenapa? Karena tujuan dari kedua benda tersebut bukan untuk menghasilkan musik atau suara. Meja fungsinya adalah sebagai alas dari benda-benda yang ada di atasnya. Kemudian ember fungsinya untuk menampung air. Jadi kedua benda tersebut bukan termasuk alat musik ya, meskipun bisa menghasilkan suara. Nah, selanjutnya musik merupakan susunan suara dan irama yang dihasilkan dari alat musik. Di alat musik itu sendiri ketika dimainkan akan menghasilkan susunan suara dan irama yang nantinya akan menghasilkan musik. Nah, kita masuk ke alat musik berdasarkan fungsinya. Ada 3 ya. Yang pertama ada ritmis, kemudian ada melodis, dan ada harmonis. Kita akan membedah satu-satu mulai dari alat musik ritmis. Nah, apa sih alat musik ritmis? Nih bisa dilihat ya, di situ ada animasi drum roll gitu ya. Udah ketebak ya alat musik apa yang termasuk alat musik ritmis. Nah, kita akan membedah nih apa sih alat musik ritmis itu. Alat musik ritmis ini alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok dan digunakan untuk mengatur tempo atau irama lagu. Jadi dia fungsinya adalah mengiringi, bukan sebagai melodinya. Kenapa bukan sebagai melodinya? Karena alat musik ini tidak bernada. Ya, dia nggak punya nada ya. Nggak punya nada seperti yang kalian kenal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dia nggak punya gitu. Nah, kemudian juga dia biasa nih dimainkan dengan cara ditabuh. Ada yang ditabuh gitu ya alat musiknya. Ada yang dipukul, ada yang ditepuk-tepuk, ada yang digoyangkan atau dikocok-kocok. Ya, jadi itu alat musik ritmis. Ini ada beberapa alat musik ritmis. Yang pertama ada drum. Mungkin drum adalah alat musik ritmis paling populer ya, karena biasa dimainkan untuk musik-musik modern. Kemudian ada juga triangle. Ini dimainkan dengan cara dipukul, ting ting gitu bunyinya. Kemudian ada marakas dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada gendang juga atau kendang yang dimainkan dengan cara ditabuh. Ini alat musik tradisional Indonesia ya, berasal dari Jawa, tapi nggak cuma di Jawa, ada juga di Sumatera. Daerah-daerah tertentu memiliki gendang yang berbeda gitu. Kemudian ada tamborin dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada, nah ini dibacanya kahon ya.
dimainkan dengan cara ditabuh. Kalau musik-musik akustik biasanya menggunakan alat musik ritmis cajon ini. Nah, ini ada contoh permainan alat musik ritmis. Mari kita saksikan. Nah, selanjutnya alat musik melodis. Alat musik ini berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Seperti namanya ya, melodis, membawakan melodi. Dan tidak seperti ritmis, alat musik ini bernada ya, memiliki melodi gitu. Dan kemudian alat musik ini dapat dimainkan secara berkelompok atau bareng-bareng maupun sendirian atau solo. Nah, cara memainkannya bervariasi nih. Ada yang dipetik seperti gitar, kemudian ada yang digesek seperti biola, ada pula yang ditiup, dipukul, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh alat musik melodis. Ada pianika ya, kalian mungkin sudah tidak asing ya. Dimainkan dengan cara ditekan dan ditiup. Kemudian ada biola. Ini dimainkan dengan cara digesek ya. Biola itu memiliki busur atau bow yang fungsinya untuk menggesek senar biola itu sendiri. Kemudian ada, nah ini bukan trompet ya, tapi namanya saksofon. Mungkin beberapa dari kalian mikir ini trompet, tapi ini bukan trompet, tapi saksofon. Agak beda bentuk maupun fungsi dan suaranya gitu. Kemudian ini ada recorder yang dimainkan dengan cara ditiup. Ya, kalau suling itu biasanya bahan dasarnya adalah bambu, tapi ini bukan bambu. Oke, selanjutnya ini ada harmonika, dimainkan dengan cara ditiup juga. Kemudian ada gitar ya, dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ini jumlah senar gitar tuh ada 6, sedangkan untuk biola jumlah senarnya tuh ada 4. Nah, kita masuk yang ketiga atau yang terakhir, alat musik harmonis. Apa sih alat musik harmonis itu? Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring sebuah lagu. Loh, sama dong dengan alat musik ritmis. Ya, fungsinya memang sama-sama untuk pengiring ya, tapi beda. Bedanya adalah alat musik ritmis tidak memiliki nada, sedangkan harmonis memiliki nada, sama halnya dengan alat musik melodis. Nah, alat musik ini juga dapat memainkan akor atau gabungan beberapa nada sekaligus. Kalau melodis kan dia memainkannya hanya satu persatu nada ya, tapi untuk alat musik harmonis ini dia bisa memainkan beberapa nada sekaligus atau disebut sebagai akor atau chord ya. Nah, alat musik harmonis juga dapat berfungsi sebagai alat musik melodis. Kenapa? Ya, karena tadi alat musik harmonis ini dia memiliki kemampuan untuk memainkan nada atau melodi. Berikut ini adalah contoh beberapa alat musik harmonis. Yang pertama ada piano ya, yang dimainkan dengan cara ditekan. Kemudian ada keyboard, ini juga dimainkan dengan cara ditekan ya. Nah, mungkin terlihat sama ya piano dan keyboard ya, dan mungkin ada teman-teman di sini yang belum bisa membedakan antara piano dan keyboard. Nah, perbedaan utama keyboard dan piano adalah kalau keyboard itu dia membutuhkan listrik. Jadi dia alat musik elektronik ya. Sedangkan piano tidak membutuhkan listrik. Selain itu di keyboard juga dia tidak ada pedal seperti yang dimiliki oleh piano tuh. Nah, dari segi ukuran pun ukuran piano biasanya lebih besar dibanding keyboard gitu. Dan keyboard memiliki tombol-tombol yang memiliki banyak fungsi ya. Ada yang berfungsi untuk mengatur volume, ada yang berfungsi untuk mengatur jenis suara yang ingin dikeluarkan gitu, dan beberapa fungsi lainnya yang tidak dimiliki oleh piano. Nah, kemudian yang ketiga alat musik harmonis yang selanjutnya adalah gitar. Sama ya seperti melodis, gitar pun dapat dimainkan sebagai alat musik harmonis. Dan ada ukulele juga.
Kalau gitar senarnya ada 6, ukulele senarnya ada 4. Ini gitar kecil ya. Kemudian ada sasando yang merupakan alat musik tradisional NTT. Ini jumlah senarnya bervariasi ya. Ada yang 28, 54 dan lain-lain. Kemudian juga ada alat musik tradisional Indonesia lainnya yaitu kolintang yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berikut ini ada perbedaan permainan alat musik melodis dan harmonis ya. Ini gitar bisa dimainkan sebagai alat musik melodis dan juga bisa dimainkan sebagai alat musik harmonis. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, bisa terlihat ya perbedaan gitar sebagai alat musik melodis dan harmonis. Untuk gitar sebagai alat musik melodis, dia hanya memainkan nada satu persatu. Sedangkan untuk musik harmonis sebagai pengiring, dia memainkan chord atau akor, yaitu beberapa nada sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi alat musik tradisional Indonesia. Nah, alat musik tradisional Indonesia adalah salah satu warisan budaya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ya, di berbagai provinsi, berbagai daerah di Indonesia. Hebatnya, beberapa alat musik tradisional Indonesia tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia dan terkenal di kancah internasional. Salah satunya adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Nah, angklung ini bahkan dipelajari oleh pelajar-pelajar yang ada di luar negeri sana, di Eropa bahkan gitu. Makanya kita mesti bangga ya sebagai orang Indonesia ya. Nah, ini ada contoh alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama ada angklung ya. Yang tadi ya fungsinya yaitu sebagai alat musik harmonis. Cara mainkannya seperti apa? Yaitu dengan cara digoyangkan. Dan asal daerahnya dari Jawa Barat. Kemudian ini yang tadi alat musik harmonis juga yaitu sasando yang merupakan dia alat musik harmonis. Kemudian cara memainkannya adalah seperti gitar atau ukulele yaitu dengan dipetik. Dan dia berasal dari daerah NTT. Kemudian ada kolintang, dia alat musik harmonis, cara memainkannya dipukul-pukul dan asal daerahnya dari Sulawesi Utara. Kemudian ada alat musik ritmis dari Papua ya, ini tifa. Dia cara memainkannya ditabuh atau dipukul. Ya, kemudian yang terakhir ada kecapi yang merupakan alat musik melodis, bisa juga harmonis ya sebetulnya. Kemudian cara memainkannya dipetik dan asal daerahnya dari Jawa Barat ya, seperti angklung. Ini ada contoh permainan alat musik tradisional Indonesia. Mari kita saksikan. Ya, berikutnya ada kuis. Silakan dijawab. Boleh dijawab langsung di kolom komentar atau boleh dicatat sebagai pembelajaran atau evaluasi dari materi memainkan alat musik sederhana. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.